Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cinta Agnia Edina Putri dengan NIM 2004332 dari Program Studi Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang ganjaran dan moral kerja dalam organisasi. Materi yang akan saya bahas pada pembahasan kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian ganjaran, faktor yang memengaruhi besaran ganjaran, tujuan pemberian ganjaran, hubungan ganjaran dengan kinerja, pengertian moral kerja, faktor yang memengaruhi moral kerja, dan yang terakhir, hubungan moral kerja dengan produktivitas kerja. Pemaparan yang pertama yaitu pengertian ganjaran. Istilah ganjaran memiliki makna yang sama dengan penghargaan dan imbalan atau reward. Ganjaran dikembangkan dalam kajian perilaku organisasi sebagai upaya memotivasi secara ekstrinsik untuk menciptakan kepuasan pegawai. Berikut definisi ganjaran menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama ada dari Michael Armstrong pada tahun 2009. Yang menyebutkan bahwa sistem imbalan terdiri dari sejumlah proses dan kegiatan yang berkaitan secara integratif untuk memastikan bahwa manajemen imbalan dilakukan secara efektif dengan keuntungan organisasi dan orang-orang yang bekerja pada organisasi di sana. Yang kedua, ada definisi ganjaran menurut Kamus Oxford Online, yaitu suatu hal yang diberikan sebagai pengakuan atas layanan, usaha, atau prestasi. Pemaparan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memengaruhi besaran ganjaran. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat memengaruhi besarnya ganjaran. Yang pertama, ada penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika pencari kerja lebih banyak daripada lowongan pekerjaan, maka ganjaran relatif kecil. Sebaliknya, jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan, maka ganjaran relatif semakin besar. Yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat ganjaran semakin besar. Namun, jika kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin berkurang, tingkat ganjaran semakin kecil. Organisasi karyawan. Apabila organisasi tersebut kuat dan berpengaruh, maka tingkat ganjaran semakin besar. Sebaliknya, jika organisasi tersebut tidak kuat dan kurang berpengaruh, maka tingkat ganjaran semakin kecil. Selanjutnya, produktivitas kerja karyawan. Jika produktivitas baik dan banyak, maka ganjaran akan semakin besar. Sebaliknya, jika produktivitasnya buruk serta sedikit, maka ganjarannya semakin kecil. Yang kelima, pemerintah dengan undang-undang keputusan presidennya. Pemerintah dengan undang-undang dan keputusan presiden menetapkan besarnya batas upah jasa minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa bagi karyawan. Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dari tindakan semena-mena. Kemudian ada biaya hidup. Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi, maka tingkat ganjaran semakin besar. Sebaliknya, jika tingkat biaya hidup di daerah itu rendah, maka tingkat ganjaran relatif kecil. Seperti contohnya, tingkat upah di Jakarta lebih besar daripada di Bandung, karena tingkat biaya hidup di Jakarta lebih besar daripada di Bandung. Yang ketujuh, ada posisi jabatan karyawan. Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji lebih besar. Sebaliknya, karyawan yang menduduki jabatan lebih rendah akan memperoleh gaji yang kecil. Hal ini wajar karena seseorang yang mendapat kewenangan dan tanggung jawab yang besar harus mendapatkan gaji yang lebih besar pula. Yang kedelapan, ada pendidikan dan pengalaman karyawan. Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama, maka gaji akan semakin besar karena kecakapan serta keterampilannya lebih baik. Sebaliknya, karyawan yang berpendidikan rendah dan pengalaman kerja yang kurang, maka tingkat gajinya pun akan kecil. Kesembilan, ada kondisi dan perekonomian nasional. Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju, maka tingkat upah akan semakin besar karena akan mendekati kondisi full employment. Sebaliknya, jika kondisi perekonomian kurang maju,
tingkat upah rendah karena terdapat penganggur. Yang terakhir, ada jenis dan sifat pekerjaan. Kalau jenis dan sifat pekerjaan yang sulit dan mempunyai risiko lebih besar, maka tingkat upah semakin besar karena membutuhkan keahlian serta ketelitian untuk mengerjakannya. Namun, jika jenis dan sifat pekerjaannya mudah dan risikonya kecil, tingkat upah relatif rendah. Contohnya yaitu pekerjaan meracik balas jasanya lebih besar daripada mengerjakan atau mencetak batu bara. Dari faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang dapat memengaruhi besarnya atau kecilnya suatu ganjaran. Hal ini perlu mendapat perhatian supaya manajemen organisasi dapat dilakukan secara lebih adil dan layak. Pemaparan selanjutnya yaitu tujuan pemberian ganjaran. Tujuan pemberian ganjaran antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu ikatan kerjasama. Dengan pemberian ganjaran, terjalinlah ikatan kerjasama formal antara majikan dan karyawan. Yang kedua, yaitu kepuasan kerja. Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya. Yang ketiga, pengadaan efektif. Jika program ganjaran ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang berkualitas untuk perusahaan akan lebih mudah. Yang keempat, yaitu motivasi. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya. Yang terakhir ada stabilitas karyawan. Dengan program ganjaran atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena terjadinya kemunduran perusahaan relatif kecil. Selanjutnya ada hubungan ganjaran dengan kinerja. Program ganjaran atau balas jasa pada umumnya bertujuan untuk kepentingan perusahaan dan masyarakat, bukan tujuan salah satu pihak saja. Supaya tujuan tercapai dan dapat memberikan kepuasan bagi semua pihak, seharusnya program ganjaran ditetapkan berdasarkan prinsip adil dan wajar yang sesuai dengan Undang-Undang Perburuhan, serta memerhatikan faktor internal dan eksternal organisasi. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa setiap pekerja mempunyai motif dan kebutuhan tertentu dan mengharapkan kepuasan dari hasil pekerjaannya. Kebutuhan yang dipuaskan dengan bekerja yaitu: yang pertama, ada kebutuhan fisik dan keamanan. Menyangkut kepuasan kebutuhan fisik seperti makan, minum, tempat tinggal, atau semacamnya. Yang kedua, ada kebutuhan sosial. Karena manusia tergantung satu sama lain, maka terdapat berbagai kebutuhan yang hanya bisa dipuaskan apabila masing-masing individu ditolong orang lain. Yang ketiga, ada kebutuhan egoistis, berhubungan dengan keinginan orang untuk bebas, untuk mengerjakan sesuatu sendiri dan puas karena keberhasilannya. Selanjutnya, ada pengertian moral kerja. Moral kerja pegawai dalam bahasa Inggris berasal dari kata moral employee. Moral kerja memiliki makna sikap anggota organisasi terhadap kondisi yang ada dalam organisasi. Moral kerja dalam kajian perilaku organisasi adalah semangat kerja. Semangat kerja dalam organisasi merupakan suatu kondisi yang dapat berubah seiring dengan perkembangan kondisi organisasi yang dipersepsi oleh anggotanya. Definisi moral kerja menurut salah satu ahli yaitu Kate Davis pada tahun 1989 menjelaskan bahwa moral biasanya dimaknai sebagai sikap individu atau kelompok terhadap lingkungan kerja dan terhadap sikap untuk bekerja sebaik-baiknya dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki secara sukarela. Selanjutnya ada faktor yang memengaruhi moral kerja. Drafke dan Kozan pada tahun 1998 mengemukakan sejumlah faktor yang menentukan moral kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, organisasi itu sendiri. Yang kedua, kegiatan-kegiatan mereka sendiri ketika bekerja maupun setelah bekerja. Yang ketiga, sifat pekerjaan. Yang keempat, teman-teman sejawat mereka. Yang kelima, kepemimpinan atasan. Yang keenam, penerapan aturan. Ketujuh, konsep, dan terakhir, pemenuhan kebutuhan pribadi. Hubungan moral kerja dengan produktivitas kerja. Konsep moral kerja sering dikaitkan dengan kesejahteraan, kepuasan, dan perasaan menjadi bagian dari organisasi. Manifestasi moral kerja dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti antusiasme, komitmen, kepedulian untuk bekerja, dan dedikasi untuk mencapai tujuan organisasi.
Secara khusus, manajemen perilaku organisasi diarahkan pada produktivitas kerja pegawai. Herzberg dalam Gellerman tahun 1984 meringkas berbagai penelitian terkait dengan hubungan moral kerja terhadap produktivitas kerja sebagai berikut. Dari seluruh survei yang dilaporkan, 54% menunjukkan bahwa moral yang tinggi berkaitan dengan produktivitas yang tinggi. Sementara 35% lainnya menunjukkan bahwa moral tidak berhubungan dengan produktivitas, dan 11% lainnya menyebutkan moral tinggi berhubungan dengan produktivitas yang rendah. Hubungan itu tidak mutlak, tetapi terdapat cukup banyak data yang mendukung bahwa memberi perhatian pada karyawan berpengaruh terhadap meningkatnya output karyawan. Berikut terlampir gambaran hubungan antara moral kerja dengan produktivitas kerja. Dalam gambar terdapat 3 persepsi pegawai. Yang pertama, persepsi terhadap faktor yang menyenangkan dari organisasi baik terhadap dirinya maupun rekannya. Lalu yang kedua, ada persepsi terhadap tingkat kepuasan yang diperoleh. Lalu yang ketiga, ada persepsi terhadap kemungkinan untuk mendapatkan ganjaran. Dari ketiga persepsi ini dapat menghasilkan 2 level moral yang berbeda, yaitu moral tinggi dan moral rendah. Tiap level moralnya sendiri dapat menghasilkan efek yang berbeda. Efek dari moral tinggi yaitu antara lain tingkat kerjasama yang tinggi, mematuhi peraturan perusahaan, berhati-hati dalam menangani peralatan milik perusahaan, memiliki rasa setia dan hormat sebagai seorang karyawan di perusahaan tersebut, adanya hubungan kerjasama yang harmonis, bekerja tanpa keluhan, dan yang terakhir, mengurangi pergantian karyawan, kemangkiran, dan absen. Kemudian, efek dari moral rendah yaitu antara lain kurangnya kerjasama, malas dalam mematuhi peraturan perusahaan, mengabaikan tujuan dan sasaran perusahaan, kurang perhatian dan minat terhadap rekan kerja, meningkatnya keluhan dan tidak ada gairah dalam bekerja, meningkatnya pergantian karyawan, kemangkiran, dan absen. Cukup sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa dicantumkan di kolom chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.